Halo semuanya, selamat datang di channel Manda IP. Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Mahda. Dan di video kali ini saya mau berbagi tips tentang bagaimana sih caranya supaya kita bisa sukses menyusui sampai 2 tahun. Nah, nanti saya akan memberikan tips yang sudah saya alami, jadinya ini memang berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi nanti saya mohon maaf apabila nanti ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang, nanti mohon dikoreksi ya di kolom komentar. Atau kalau misalnya mau ada yang menambahkan, boleh juga ditambahkan di kolom komentar. Nah, mau tahu tipsnya itu apa aja? Tolong di subscribe YouTube channelku ya, Mahda IP, supaya aku bisa lebih semangat lagi buat bikin video-video lainnya yang lebih menarik dan bermanfaat. Nah, untuk tips-tipsnya langsung aja ya. Jadinya ini terbagi menjadi 2 tips. Yang pertama adalah tips sebelum melahirkan dan tips setelah melahirkan. Jadinya ini memang harus disiapkan jauh-jauh sejak sebelum melahirkan. Yang pertama adalah niat dan tekad yang bulat. Nah, ini adalah salah satu tips sebelum melahirkan. Jadinya memang sebelum melahirkan harus benar-benar sudah niat dari dalam hati bahwa nanti kalau misalnya sudah melahirkan, aku harus bisa menyusui anakku gitu. Jadinya memang harus memberikan afirmasi positif, sugesti positif gitu, harus bisa menanamkan niat yang bulat gitu loh. Pokoknya saya harus bisa menyusui anak saya. Dan ini berhubungan seperti yang sebelumnya sudah pernah saya katakan, yaitu adalah tentang menyusui adalah sebuah janji. Jadinya begitu anaknya lahir, kita harus berjanji untuk memberikan apa yang pernah kita janjikan, yaitu dengan menyusui anak kita. Yang kedua adalah pemberdayaan diri tentang menyusui. Nah, sebelum melahirkan kita memang harus banyak-banyak belajar tentang menyusui, baik itu dari buku atau dari internet atau dari komunitas-komunitas yang ada di Instagram, Facebook gitu, dan lain-lainnya. Yang di sana itu banyak sekali ibu-ibu membagikan pengalamannya gitu. Jadinya kita banyak belajar dari sana. Nah, dengan kita tahu banyak ilmu tentang menyusui, itu diharapkan kelak jika ada permasalahan-permasalahan menyusui gitu, kita nggak akan panik karena kita udah tahu teorinya gitu, udah tahu apa aja yang harus saya lakukan apabila ada masalah ini. Nanti setelah anaknya lahir bisa memudahkan kita saat menyusui anak kita. Nah, itu 2 tips itu adalah tips yang bisa kita lakukan sebelum melahirkan. Dan setelah yang melahirkan itu yang ketiga, yaitu adalah inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini adalah sebuah proses seorang bayi yang baru lahir untuk mencari sumber makanannya sendiri di atas dada ibunya. Jadi begitu bayi dilahirkan, itu bayi langsung didekap di dada ibunya. Jadi tanpa ditimbang dulu, paling cuma dilap-lap dulu gitu, dan diberi selimut, dan tidak menghilangkan cairan-cairan ketubannya gitu. Jadinya nanti cairan ketubannya itu buat mencari sumber putingnya itu loh. Dengan inisiasi menyusu dini itu dapat memudahkan dia untuk menyusu, dan nanti akan diberikan kemudahan lagi buat nyusu selanjutnya gitu. Karena cairan pertama itu kan juga cairan yang penting ya. Nah, jadi sebelum kita melahirkan, kita memang harus konsultasi dulu sama dokter, sama perawatnya, sama bidannya. Jadinya kita pengennya nanti kalau misalnya sudah melahirkan, sudah lahir anaknya, itu minta buat inisiasi menyusu dini. Karena memang tidak semuanya bisa melakukan IMD ya, disesuaikan juga dengan kondisi anaknya, bayi yang baru dilahirkan itu, terus disesuaikan dengan kondisi ibunya gitu. Jadi jika semuanya sehat, ibunya sehat, anaknya sehat, itu bisa langsung melakukan IMD, dan paling enggak sampai 1 jam gitu. Dan menurutku dengan IMD itu kayak deket gitu loh. Ibaratnya dia yang selama ini kita gembol di dalam perut, kita benar-benar menanti dia, setelah dia udah keluar langsung kita peluk, rasanya tuh bahagia gitu loh, bahagia ibunya karena udah bisa melihat, oh ini tuh ternyata anak yang selama ini kita gembol selama 9 bulan, rasanya tuh seneng setelah ada di dekapan kita, akhirnya dia hadir. Dan bersyukurlah buat ibu-ibu yang bisa melakukan IMD, karena
untuk saya sendiri, saya pernah juga melakukan IMD saat anak saya yang pertama, tapi memang tidak lama karena memang saat itu kondisinya beda ya. Mungkin waktu itu saya melahirkan dengan KPD, yaitu ketuban pecah dini. Alhamdulillah semuanya lancar, sehat. Tapi setelah melahirkan itu memang ya jahitannya agak banyak karena ada episiotomi. Setelah bayi lahir sudah didekap, dia sudah mulai mencari putingnya gitu, langsung harus dibersihkan. Dan memang setelah melahirkan ada sedikit kendala, setelah dijahit, jahitannya juga agak banyak, ada darah gitu, jadi harus memang dibersihkan dulu, ibunya tuh harus dibersihkan sampai benar-benar bersih gitu darahnya. Dan alhamdulillah selanjutnya bisa menyusui, walaupun ya kendalanya ada di postingan sebelumnya. Saya sudah ada bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan masalah awal saat menyusui. Nah, untuk anak yang kedua itu juga saya tidak mempunyai kesempatan untuk IMD karena saat itu kasusnya tidak KPD, tidak ketuban pecah dini, tapi ternyata ketubannya itu keruh, jadinya sampai berwarna hijau gitu. Dan alhamdulillah anak saya yang kedua itu langsung nangis gitu, tetap sehat, walaupun nggak jadi IMD ya udah nggak apa-apa, yang penting anak saya sehat. Dan alhamdulillah setelah itu saya bisa menyusui secara lancar karena saya sudah ada pengalaman di saat menyusui anak saya yang pertama. Jadinya untuk anak saya yang kedua diberikan kemudahan dan kelancaran walaupun tidak melalui IMD. Yang keempat adalah support system yang baik. Jadinya support system itu menurut saya dibagi menjadi 3, yaitu dari lingkungan keluarga yang terdiri dari suami kita dan orang tua kita. Dan yang kedua itu adalah support system dari rumah sakit tempat kita melahirkan. Jadinya kalau bisa kita mencari tempat untuk melahirkan rumah sakit itu yang pro untuk ASI gitu. Jadinya ya kita didukung semuanya, didukung tidak dari keluarga tapi juga di rumah sakit juga mendukung. Selanjutnya adalah support system dari pertemanan yang baik. Nah, pertemanan yang baik ini bisa dari teman-teman kita bikin komunitas atau ada grup WA. Kalau saya sendiri itu ada grup WA dari teman-teman SMA saya yang mereka adalah ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu muda yang menginspirasi, bisa saling mendukung, kita bisa berbagi pengalaman kita bisa curhat, kita bisa cari tahu gimana sih biar bisa menyusui dengan baik gitu. Pokoknya di sana saling mendukung lah, saling mensupport satu sama lain. Jadi nggak ada gibah tentang yang tidak bermanfaat itu. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan grup-grup yang baik itu, dan itu sangat membantu saya saat awal-awal menyusui karena mereka sangat menyemangati saya gitu. Jadinya lancar lah itu waktu awal menyusui. Kelima adalah melalui awal menyusui dengan sukses. Nah, ini selengkapnya sudah saya jelaskan di postingan saya sebelumnya, yaitu tentang tips sukses awal menyusui yang ini. Kendala-kendala apa saja yang dialami dan bagaimana cara mengatasinya. Dan sebenarnya masalah-masalah itu nggak cuma ada itu aja, pokoknya ada banyak masalah, mulai dari ibunya atau bayinya yang bermasalah, itu banyak ya. Dan kita memang harus cari tahu sendiri tentang bagaimana mengatasi masalah-masalah yang kita alami saat awal menyusui gitu. Jadinya memang kita harus bisa melalui awalnya itu. Jadinya kalau awalnya aja kita nggak mau melanjutkan, ya selanjutnya kita nggak akan sukses untuk menyusui. Jadinya memang kita harus melalui awal-awal yang berat itu dengan baik, supaya kita bisa lancar lagi sampai 2 tahun ke depan. Kaget untuk para ibu muda kalau awal menyusui itu kayak ada sesuatu yang aduh kok bisa sih kayak gini, kayak merasa berat gitu loh ya. Memang awalnya itu berat, untuk menyusui itu berat awalnya, banyak sekali perjuangannya. Tapi setelah kita bisa melalui awalnya itu dengan baik, nanti kita akan diberikan kemudahan untuk menyusui di tahun-tahun selanjutnya. Yang keenam adalah tidak buru-buru memberikan susu formula. Nah, ini biasanya terjadi saat awal-awal menyusui itu. Biasanya kan bayi itu kan lebih sering menyusu saat awal-awal menyusui karena memang dia minum sesuai dengan kebutuhan lambungnya dia gitu. Jadinya setiap hari pasti dia ada saat-saatnya tuh nempel terus sama ibunya. Nah, biasanya kalau kayak gitu, mungkin biasanya sih dari keluarga gitu pasti ada peran
pertanyaan gini, itu loh anaknya kok nyusu terus, itu mungkin asinya sedikit, asinya kurang, apa itu dikasih sufor aja biar bubuknya nyenyak gitu, biasanya seperti itu. Tapi dengan kita memberikan susu formula, itu biasanya bayi akan kenyang dan dia tidak mau menyedot lagi susu ibunya gitu, karena dia memang sudah merasa kenyang. Padahal di saat awal menyusui kan seharusnya kan dipompa terus gitu ya, disedot terus biar produksi asinya semakin meningkat. Jadinya saat itu ya saya tetap memberikan ASI aja, cukup ASI aja gitu. Dan terbukti setelah penimbangan berat badan bayi itu bisa ternyata berat badannya meningkat. Berarti kan susu yang kita berikan pada anak kita, ASINya kita itu cukup buat pertumbuhan anak kita. Nah, berarti di sini saya tidak suka dengan sufor ya, anti sufor gitu enggak, karena sufor itu memang sangat penting jika diberikan kepada memang yang membutuhkan gitu, dengan kondisi medis tertentu itu memang sangat butuh gitu. Tapi jika memang kita sehat, kita bisa memproduksi ASI, terus kita bisa menyusui dengan baik, ya lebih baik kita memberikan ASI aja. Itu adalah dengan memberikan ASI menggunakan media selain DOT. Jadinya saya saat itu menggunakan sendok obat. Jadinya ini memang sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, tapi ini saya ulangi lagi karena memang sepenting itu gitu. Dengan memberikan media selain DOT itu ini sangat membantu untuk menyusu dengan benar dan baik gitu. Jadinya sebisa mungkin kita melatih anak kita dengan menyusu langsung dulu. Nah, nanti selanjutnya kalau misalnya memang dibutuhkan DOT, itu nanti setelah dia pandai menyusu langsung gitu. Untuk saya sendiri, saya tetap seneng sama media sendok obat itu, sendok obat karena selain murah, gampang dicari, dan itu untuk disedot bayi itu juga gampang gitu loh, nggak bikin keselak-keselak itu. Beberapa ibu pasti pernah mengalami stres ya, biasanya karena kerjaan, karena anak GTM, gak mau makan, karena pekerjaan rumahnya gak pernah selesai, bentakan terus, dan stres karena LDR, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI loh. Makanya saya melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat saya bahagia dan makan makanan enak. Nah, kalau ibu di sini biasanya melakukan apa biar kualitas dan kuantitas ASINya tetap banyak? Di kolom komentar ya. Makan makanan yang membuat kita bahagia. Jadinya dengan memberikan asupan makanan yang bergizi, yang enak, bikin kita bisa memproduksi ASI lebih banyak lagi. Makanan-makanan yang kita suka itu bisa menjadi booster ASI kita sendiri gitu. Jadinya memang tidak harus menggunakan booster ASI khusus. Walaupun dengan mengkonsumsi booster ASI itu juga nggak masalah, bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI juga, tapi kita juga harus seimbang gitu loh, makan makanannya juga harus seimbang, nggak cuma kita mengandalkan booster ASI itu aja. Dan booster ASI ini juga pro kontra karena ada yang setuju ada yang nggak setuju gitu. Kalau menurut saya sendiri pernah juga menggunakan booster ASI untuk awal-awal menyusui, dan itu bisa memberikan sugesti positif pada kita gitu. Jadinya kita tuh nggak stres gitu, nggak stres kok ASI kita nggak keluar sih gitu. Jadi sebenarnya itu hanya pikiran kita, dari sugesti kita juga gitu. Kalau misalnya kita sudah mengkonsumsi itu makanan-makanan yang bergizi, itu juga bisa memberikan sugesti positif buat kita supaya ASI kita bisa lebih banyak lagi. Adalah konsultasi dengan konselor menyusui. Jika memang kita mempunyai masalah selama 1 bulan itu kok kita benar-benar belum bisa menyusui dengan baik, kita harus bisa mengonsultasikan ini dengan konselor ASI. Kita bisa menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang kita alami supaya mereka bisa membantu kita gitu. Jadinya kita nanti lebih gampang lagi untuk menyusuinya. Menjaga jarak kehamilan. Nah, ini saya juga melakukannya, yaitu dengan menjaga jarak kehamilan antara kehamilan pertama dan kedua, atau dengan kehamilan selanjutnya, itu bisa memudahkan kita untuk terus menyusui anak kita sampai 2 tahun. Berarti kalau kita di tengah-tengah menyusui anak kita itu kita hamil lagi gitu, bukan berarti kita juga berhenti menyusui, enggak, karena ternyata kita juga bisa menyusui selama hamil, dan ini juga harus dikonsultasikan dengan dokter ya. Menyusui itu adalah KB alami kan, jadinya lebih aman lagi kita kalau misalnya sudah menyusui. Diharapkan nanti juga bisa menjaga jarak antara kehamilan pertama dan kehamilan yang kedua. Yang terakhir adalah tetap percaya diri dan jangan menyerah. Seiring berjalannya waktu kita menyusui, 6 bulan, 1 tahun, 1,5, 2 tahun, itu nanti akan ada godaan-godaannya. Godaan dari komentar-komentar orang sekitar, misalnya karena emangnya masih
masih keluar itu asinya. Emangnya umur berapa kok belum disape? Udah gede gitu kok masih nenen. Payudara kecil emang ada asinya? Emang keluar? Nanya udah gede itu emang asinya masih banjir? Masih cukup emang? Enak itu udah pahit, udah basi, asinya udah lama. Dan komentar-komentar miring lainnya. Pokoknya kita harus tetap percaya diri bahwa kita bisa menyusui anak kita, bahwa ASI kita cukup, bisa memenuhi pertumbuhan anak kita sampai 2 tahun. Nah, itu adalah tips yang pernah saya lakukan. Semoga tips-tips ini bisa membantu ibu-ibu semuanya, calon ibu baru yang sedang belajar menyusui, untuk bisa menyemangati diri kita masing-masing bahwa kita bisa melakukannya sampai 2 tahun. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channelku Mahda IP. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Jadi nantikan videoku selanjutnya ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibersihkan, dan memang setelah melahirkan ada sedikit kendala.